Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa Hobi Jadi Rezeki. Kembali lagi sama saya, Mas Daniel Arif Sanjaya Eke Ucup. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata Kota Semarang. Liputan kali ini asik sekali vibes-nya. Sore hari, lihat pantai, dan langsung dengan narasumber yang sangat luar biasa di sebelah saya ini. Asik. Planning Ini baru ini nih, vibes-nya spos-spos ya, Mas? Iya. Kota Semarang. Kayaknya nanti biar tambah jadi makin hitam. Ya. Saya tambah gosong nanti, Mas. Oke, langsung perkenalkan aja. Ya. Ada sebelah saya. Siapa? Ayo. Selamat, ini acaranya nanti sore. Nah, makanya selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Tergantung kapan ada nonton acara ini. Betul ya. Jadi perkenalkan, nama saya Vega Biditama. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih, saya diwawancara. Tapi janji nanti nanyanya jangan yang susah-susah. Kalau sama Mas Vega, caranya harus yang susah dong, biar kita tuh dapat cara-caranya. Oke, gimana mau ngobrol-ngobrol mana? Perkenalan dulu Vega Biditama. Sekarang sebagai apa nih? Sekarang sebagai apa aja dijalanin. Tapi dasarnya dari fotografi, membuat gambar, gambarnya sampai yang bergerak, jadi kan video ya. Terus alatnya apa aja? Alatnya dari mulai HP, dari sampai ke kamera mirrorless lah sekarang, kamera panggul. Jadi bagaimana saat ini kerjaan kami, istilahnya kalau sekarang ya, itu pembuat konten. Konten kreator, ya. Pembuat konten itu lah. Itu yang pekerjaan yang saat ini lagi dibutuhkan di semua sisi, di semua kalangan ya. Mau betul. Kantor, mau pemerintahan, mau kantor BUMN, ini ada konten kreator. Iya, iya betul. Sekarang karena masyarakat hanya melihatnya itu dari apa yang divisualkan ya, Mas. Betul. Komentarnya gimana nih, Mas Vega, nih melihat pengembangan konten kreator sampai sekarang? Ya, pembuatan konten itu kan terkait sama kondisi sekarang ini ya. Kondisi industri 4.0 yang pasti menggunakan koneksi internet dan menggunakan antara lain sosial media. Bahkan perusahaan, bahkan juga government ya, menggunakan sosial media sebagai media untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Nah, perusahaan swasta berkomunikasi dengan pasarnya, mereka menggunakan sosial media, entah itu menggunakan YouTube, entah itu menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Reel. Nah, penggunaan sosial media ini kan
kan memerlukan konten. Nah, kontennya kan banyak sekali. Ada konten tulisan, ada konten gambar, karikatur, graffiti, segala macam. Antara lain itu adalah video dan foto. Nah, saya menyuplai ini. Yang foto dan video. Ya, Ini kalau sama ngobrol sama Mas Beke itu kita serasa kuliah umum pemirsa. Langsung. Nah Mas, udah berapa tahun sih Mas? Banyak yang merasa Mas Beke menggeluti dunia ini. Menggeluti dunia. Awalnya dulu lah fotografinya. jadi duit ya. Kalau jadi Jadi ya, awal sampai jadi duit. Ayo. awalnya dari zaman waktu masih SMP. Nggak usah tanya ya SMP-nya tahun berapa ya. SMP waktu itu kebetulan gara-gara seneng ada iklan waktu itu, ada foto segala macam, kamera kayaknya asik. Terus kebetulan orang tua saya, mama saya kan PNS, ASN kalau sekarang. Iya. Punya duitnya tuh kalau setahun sekali. Ya pas apa THR kan. Punya duitnya kalau setahun sekali. Nah, Nggak kayak sekarang ya. sekarang lebih Nanti lebih di- sejahtera. Oke. Karena punyanya duit setahun sekali, nah pada waktu menerima THR itu ditanya pengen apa. Waktu itu masih SD waktu itu. SD terus saya minta kamera. Dapatlah saya kamera. Jessica. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Fuji M1. Oh, Fuji M1. Snapshot, apa namanya point and shoot lah. Iya. Bahkan masih Black and white ya? Iya, enggak, udah berwarna kan. Udah berwarna. Tergantung filmnya kan. Tergantung film. Udah saya habisin film hanya untuk apa namanya motretin waktu itu ada senam kesegaran jasmani di kampung segala macam potretin. Nah itu. Nah lama-lama dari itu ya waktu SMP tiap ada acara apa-apa ya yang paling disuruh bawa kamera. Udah mulai dari SMP itu ya? Ya, SD saya sih motret. SD, terus yang kalau ada acara apa-apa Ya, mulai SMP. ya. 17-an kampung mesti Mas Beke Iya tuh. betul. Nggak bayaran. Itu rare collection loh itu loh. Ya masih ada. Vintage seperti ya, itu. kalau zaman dulu kan olahraganya kompetisi antar kampungnya kan ya senam kesegaran Iya, jasmani, sekali, senam kesegaran jasmani, voli segala macam. Nah, beranjak lah sampai ke SMP, terus SMA, terus kuliah. Kalau kuliah sih waktu itu ngambil teman-teman olahraga basket, kompetisi antar fakultas seperti itu. Nah, pernah kejadian itu job pertama kali waktu di kampus, waktu kuliah itu saya motret. Terus film kan 36 ya, 36 itu udah 36 belum habis. Mati. Gerak. Nggak habis. Jadi kalau kamera zaman dulu itu kan kita beli film itu 36 habis gitu. Harus beli lagi. Kalau saya bayangkan Mas Beke motret itu kayak saya lagi lihat sinetronnya Sidul Betawi waktu Sarah lagi motret keluarganya Sidul. Oh ya, ada kejadian. Ada pakai kamera itu. Ternyata Makanya, nggak. Mbak Non Sarah saya mau difoto juga teman gitu adegannya gitu. Dia lagi bikin skripsi tentang Betawi. Oh iya. Kameranya teknologinya kayak gitu. Lama banget, jadul banget. Saya juga masih nonton itu Sidul Betawi. Nah, Oke. itu berarti di rumah masih ada tempat penyuciannya, tempat apa? Sekarang kan juga anak-anak muda sekarang malah banyak kan ada yang main anak-anak lagi. Ya, kalau nyuci dulu waktu kuliah ada ekstrakurikuler namanya Ecolens ya. Meskipun saya dari fisip, saya tadi mengikuti teman-teman di Ecolens. Ecolens itu salah satu apa namanya ekstrakurikuler fotografi waktu di zaman kuliah. Nah, diajarin kita mencuci film segala macam. Tapi kalau di rumah sendiri saya nggak punya. Nah, bisa. Tapi kalau di rumah sendiri saya paling alat untuk memotong film. Karena biasanya kalau kita beli 36 ngirit nih sebulan kita potong dulu 10 masukin tempat cuci film yang sisanya masih kita bisa Di bawah pakai jembatan penyeberangan Jatingaleh ya. Saya masih ada mas foto saya waktu Iya. saya cuci di situ. Dulu tempatnya legend banget loh itu. Iya. Tempat pencucian tuh yang pakai Iya. lampu petromak Betul, aja. betul. Kalau orang-anak lama foto mesti tahu tuh tempat itu Iya, mas. betul. Zaman dulu tuh tempat-tempat cuci sekarang udah banyak nggak? Oh, dulu kalau tempat nyuci ya di Jangli, kebetulan saya masih kecilnya di Jangli ya, itu kita nitip disupkan lah gitu, disupkan nggak tahu dia akhirnya nyuci kemana, tapi waktu kita udah SMP kan udah tahu, oh di bawah nih sudah bisa naik motor ke SIM, dulu aku punya SIM ya, tapi waktu itu udah nakal-nakalan turun ke daerah bawah, nyuci film gitu, di daerah bawah, apa tuh waktu itu Fortune, terus sama apa itu, Asia, masih banyak. Saya yang dulu sempat kayak masih udah meninggal apa masih ada
dukun kamera. Oh, udah meninggal beliau. Ya, itu salah satu guru saya. Ya. Saya pernah mau Om Joni. Om Saya- Joni. sorry. Saya pernah mau servis kamera Yessica. Saya masih punya kamera Yessica dulu. Yang lihatnya Mas. Ya, rangefinder ya. Iya. Sorry, kamera obscura. Obscura. Yang dia dari atas. Nemu koleksi yang Nah, berharap bisa di servis lagi. Saya tanya teman-temannya dukun kamera. ya, Kameranya orang dukun ya. salah satu guru saya. Oke Mas. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang biasanya itu wong orang sangar ki jalaran saka kulino. Ya karena Mas Vega sudah mengalami sempat gaptek nggak Mas dengan perkembangan dunia kamera sekarang? Apa udah langsung ikuti aja? Ya, sebenarnya kalau gaptek sih iya, cuma Sorry loh ini aku tanya loh ini. gaptek sempat iya. Jadi karena perkembangan dari analog ke digital itu kan memang Itu sangat luar biasa loh. revolusi ya, itu ya. Bukan perkembangan revolusi. Revolusi, tetapi ada satu bekal ya, kalau kita mengerti dasar dari fotografi kita bisa aplikasikan. Jadi kalau dasarnya kan sama. Nah, kalau umpamanya ke ke digital itu kan nanti ke fitur kameranya aja. Tapi kalau mengenai pencahayaan, bagaimana diafragma, Triangle exposure. oh iya. Yo, Lupa aku. Toh, saya yang paling saya ingat itu, saya itu yang paling dasar. Mah jelek hapus. Dulu kan triangle exposure ya, cahaya sekian Ya, berapa. itu masih sama, masih tidak berubah, kita menggunakan teknologi apapun sama. Karena kan intinya kan penggunaan cahaya Ya, menyikapi Menangkap cahaya, menangkap ya. cahaya, melukis dengan cahaya. melukis dengan cahaya kalau di fotografi. Oke. Ini tempatnya asik ya, jadi kita biar Ini saya kayak di Bali. nah, saya mau ngomong gitu. Pokoknya nggak usah kaya dah, Semarang pokoknya nomor 1 dah. Iya, ini kebetulan minjem temen ini tempatnya ya. Namanya apa sih, Mas? Laplaya. Laplaya, Bang? Laplaya. Karena Laplaya itu artinya kan pantai. Jadi ini ada Ini pasir pasirnya putih, aja beda loh. pasir pantai. Jadi kita bawa, ya teman-teman saya bawa ini buat bikin Dan ini bikin salah kayak satu di bisa pantai. jadi salah satu destinasi wisata baru kota Semarang dan harus sih. Dan Iya. Semarang butuh Iya. hiburan kayak gini. Ya, apalagi nanti sore ini kita sampai sunset, kita nongkrong. Nah, ini nanti Mas Vega akan memperagakan beberapa actionnya. Weh, Ini punya teman saya tuh Mas Budi, ya. Nanti ada nggak? Iya, Mas. Ya. Siapa Mas yang punya? Ini Mas Budi, Coach Steven yang punya ini. Boleh ya kita liput buat ini usahaku ya Boleh, di programnya Pempat Satria ya. Pasti senang sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Vega. Nanti kita akan lanjut ngobrol di segmen 2 lagi. Ini kan belum masuk ke hobi jadi rezekinya. Ya, Nah, ini ya. kan masih Prolog. perkenalan prolog lah. Nah, udah ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
Kembali lagi pemirsa, masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya Eke Ucup di program Hobi Jadi Rezeki. Kali ini masih bersama Mas Vega di sebelah saya sambil menikmati suasana sore di Pantai Marina ya. Nungguin sunset ini. Sebagai pengamat tempat landscape, yes. Mas Vega, perubahan Marina dari dulu sekarang kayak gimana? Apalagi sekarang ada kayak gini. Dulu itu Marina saya paling nongkrongnya sebelah sana itu. Oh, Nah, di kapal itu, terus kita nungguin kapal lewat, nah, kita motret, terus habis itu kita nyeting nelayannya seperti itu. Yang sebelah sana paling yang di batu-batu itu kita motret kalau sunset. Nah, kalau yang di sini biasanya ada orang mancing, tapi sekarang sudah berubah, tempatnya pasti Masih lebih jadi lebih indah ya. ya, Lebih indah, lebih tertata, lebih tertata, lebih bersih, santai. santai. Ya. Kalau mau nongkrong di sini sore-sore ya, Cocok Mas. Jadi kalau teman-teman bisa kan saya naik motor nih. motor. Motor-motoran, Vespaan kan. Ini Ya. jalan-jalan terus ke Gunung Pati itu paling asik tuh. Saya sambil bikin konten juga. Iya. Konten saya kebanyakan konten motor. Nah, sekarang masuk ke hobi jadi rezeki. Mas Vega, sekarang dari gudang pengalaman Mas Vega ya, selama Gudang pengalaman. berpuluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun. Ketoke wis tuwek. Eh, Berpuluh-puluh tahun. Aduh, bertahun-tahun nih ya, bertahun-tahun. Saya koreksi loh pemirsa. Ini loh kalau sama senior tuh gini loh. Saya tuh takut salah dari tadi yo. Ini Ketahuan sekarang- umurnya berpuluh-puluh tahun. Sekarang lagi Ya. ngerjain konten apa? Kabarnya saya sering baca berita, baca desas-desus Mas Vega di medsos. Karya-karya Mas Vega itu sampai dipakai juga di Menparekraf. Oh iya. Nah, Itu dulu dong, ceritain dong. Ya, Itu berarti di hire ya sama ya kuntulan jangan keras-keras. Iya. Semarang patut bangga. Ya, alhamdulillah, Ada alhamdullah, ya. salah satu konten kreator yang dipakai sama Kemenparekraf loh. Jadi dulu ada pada waktu menterinya Pak Arief Yahya. Pak Arif ya. Pak Arief Yahya, beliau kan menerapkan, sekarang pun masih ada, tinggal namanya aja berbeda, itu calendar of event. Calendar of event. Calendar event itu dalam setahun itu ada 100. Nah, itu kan kami, saya dan timnya, kebetulan saya tim leader di situ, membuat satu konten Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, keliling, jalan-jalan, kayaknya sih jalan-jalan aslinya malah kerja. Orang lihatnya tuh enak aja loh. Iya, jadi kalau teman-teman pernah lihat di TV, Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia, waktu itu ya bikinan anak Semarang. Wes. Ini footage Semarangnya ada nggak? Ada Wih. waktu Cheng Ho ya, Oh, Cingko. Cheng Ho sama ini nih, apa tuh, mercusuar Semarang ini. Oh, Ya, iya. ya, Di Mercusuar Pos Semarang. 5 ya. Tanjung Ya, Mas Pos 5, betul. Yang di- Itu juga salah satu spot favorit buat Iya. potret. Iya. Dulu saya banyak belajar tuh potret-potret di sini. Iya. Dari tenggelam, Betul, apa-apa. betul. Dan Jam 5 pagi tuh keren tuh, pagi. saya bayangin banyak ya anak-anak muda yang tanya-tanya sama Mas Vega bagaimana caranya bisa bikin konten sampai dilihat sama Kemenparekraf. Iya. Kalau ngisi-ngisi kelas tuh loh, saya tuh paling penasaran kayak gitu. Iya. Kok iso sih? Kalau Simpel bahasa lah, simpel aja Jawanya, lah, simpel dulu lah. bahasa Jawanya kan tidak mak petunduk ya. Ya. Kita kan harus berpromosi ya. Kita pembuat konten apapun lah, kita kan harus berpromosi biar dilihat pemangku kepentingan, biar dilihat yang ingin menggunakan jasa kita. Nah, sekarang malah tambah gampang. Tambah gampang karena sosial media. Jadi Platformnya udah banyak ya. platformnya udah banyak. Contohnya gini, kalau dulu kan kita, mohon maaf ya, kalau TV zaman dulu yang konvensional, kita harus ketemu yang namanya production house. Production Harus house. nyari artis kalau mau bikin iklan, terus habis itu segala macem, terus production house itu harus tawar menawar dengan si televisi kan. Ntar Sekarang belum enggak. koreksinya, Iya, skripnya, kurang sekarang menjual enggak. nih, gini. Sekarang enggak, kita lebih simpel. Dari kita goler-goler di tempat tidur pun kita bisa bikin iklan. Ya sih, Iya saya kan? ngelihat perkembangan iklan dari tahun 2000. Saya ngalami aja ya. Iya. Mulai mengerti di televisi 2006 mungkin ya. Dulu kuliah apa? Saya Komunikasi. sarjana hukum. Sarjana hukum. Tapi saya memang tertariknya di komunikasi, ya nggak tahu. Saya kuliah formalitas. Kita aja salah ya. arah berarti. Yang penting itu orang tua tahu kita sarjana. Iya. Gitu. Masalah pinternya di mana udahlah terserah. Gitu. Jadi saya tuh 2006 mengamati iklan. Ini saya ganti yang wawancara dia. Jadi gimana? Saya mengamati iklan dulu RCTI itu. Oke. Didu. Iya.
belum ada drone. Sekarang udah. Iya. Kalau mau syuting Dulu dari pakai Jimmy Jeep dulu. atas, sekarang pakai drone. Terus syuting iklan-iklannya itu berkembang. Jadi Iya. nggak agak dulu gimana ya kayak orang tua banget, sekarang nyeleneh gitu. Betul, betul. Banyak di twist. Yes. Ya, kalau saya sebenarnya juga nggak mudeng arti twist, pokoknya dipleset kira lah. Iya, Gitu. Kenapa Mas banyak apa karena seiring perkembangan zaman, apa kebutuhan anak muda sekarang itu memang harus kayak gitu? Ya, kalau saya bilang sih tergantung pemirsa ya. Tergantung pemirsa, tergantung market yang kita akan grab sih. Jadi video kan macam-macam sih. Kalau umpamanya kita mau menggrab pasar anak muda ya kita jangan sampai siarannya yang bosenin. Seleranya muda. Mungkin transisinya juga harus lebih dinamis, ya penggunaan model-modelnya, terus temanya juga harus pas ya. Jadi cara komunikasinya ya harus tematik sesuai dengan target market sih. Kalau umpamanya iklan-iklan seperti maksudnya yang konvensional segala macam masih ada kok. Masih ada. Berapa? Ya, tergantung market yang akan diambil. Shampoo sih nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Shampoo. Tapi kalau iklan-iklan e-commerce, iklan kan Iya, dari-danan lah. betul. Event, startup, Iya, wah, wis iya. pakai aplikasi, Iya. iklannya wis marah kepala pusing gitu. Bikinnya yang terutama. Iya. Terus Mas Vega sekarang punya kantor. ya kebetulan kantor juga Namanya apa? Lumos. Lumos. Iya, Itu bekerja di ngerjain bidang apa sih? Kita ngerjain konten, jadi ada BUMN perbankan, kita bikin konten rutin di sana. Contohnya nasabah yang memiliki perusahaan itu kita bikin konten, nanti biasanya diputer di kalau kita nunggu nih mau transaksi di bank itu kan nunggu, oh ini nah itu Ada iklannya. ya, Oh, itu yang ya buka semua semua saya. Nah, ini Nah, kan itu sekarang lah kan pekerjaan. itu kantornya di mana? Kasih tahu dong pemirsa, mungkin nanti ada temen-temen atau pemirsa YouTube, mungkin pengusaha juga mau bikin company profile yang rate-nya dan kualitasnya sudah terjamin lah, nggak usah pakai tawar-menawar lagi. Apa pesona Indonesia bos, membernya piro aku tega. Enggak lah. Jangan ngomong oh habis ngambil ini mesti harganya jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomong kantor ya itu hampir tidak relevan sekarang. Oke. Saya nggak pernah di kantor. Bilang kita mau mampir kantor, Mana aja ya? ya ini sekarang kita nongkrong. Ini ya kantornya sekarang di Laplaya. Besok kantornya ada di kafe mana. Kadang-kadang kalau sebenarnya kantor saya yang ada di Instagram sih. Nah, jadi kalau ada biasanya teman bisnis yang akan bekerja sama dengan kami, kadang-kadang nggak bisa telepon saya, inbox di Instagram gitu. Jadi Instagram saya Vega Viditama. Langsung aja ke kantornya Vega Viditama kalau pemirsa di rumah Iya. mau bikin iklan bisa, Ya. poster boleh. terus yang berupa audio video visual Iya. bisa. Silakan. Sekarang juga Mas Vega Viditama itu banyak mengisi seminar-seminar. Melihat anak muda sekarang di dunia apa namanya visual ini, dunia komunikasi visual. Ya, ini Video, boleh foto. jujur nggak nih? Boleh. Jadi jujurnya seperti ini. Jadi kadang-kadang adik itu melihat gebiarnya aja. Jadi kalau teman-teman adik-adik pengen masuk ke bisnis apapun itu, jangan lihat gebiarnya aja, tetapi lihat prosesnya. Bahwa proses itu tidak seindah yang ada di Instagram. Mbok sawang saiki. Dulu jatuh bangunnya luar Sekarang biasa. masih jatuh bangun. Wih. Ya, iya mas. Ini kan proses. Ini kan bukan success story. Kita ngobrol-ngobrol ini kan bukan success story, tapi saya lagi sharing dan sharing itu harus ya. Saya sangat senang sekali kalau Iya. ada senior yang gampang sharing. Senior, Ilmu dia tuh, lebih senior. ilmu tuh nggak di Ya, sini kita tuh. saling berbagi lah. Sampaikan baru satu ayat ya. Cocok. Saya pernah dengar pengalaman banyak anak-anak muda sekarang tuh yang gimana ya? Aku gawin ini kurang pede, satu. Terus Kenapa nggak pede? Itu- Elek yo ben. ya ini omongan aja nih, satu Ya. aku gawin ini kurang pede, dua regonya masuk lagi. Oh. Udah berbicara rate, Hmm. belum ada, maksudnya pengalaman portofolio mungkin baru 1-2 tahun megang hal-hal seperti itu. Bayangin kayak Mas Vega, saya pernah dengar cerita orang menggambar logo Citibank aja bayarnya $1,5 juta. Ya. Dia menjawab, kenapa kamu kasih harga $1,5 juta? Ini 20 tahun pengalaman saya buat desain. Ya.
kita nggak gitu-gitu amat lah. Itu kan referensi ya. Iya, iya, Kalau iya. anak-anak muda sekarang mah banyak yang punya sifat pesimistis seperti itu. Sebenarnya bukan pesimistis sih, cuma nggak pede. Nah, kenapa nggak pede? Apa malah overconfidence? Aduh, aku kuliahku mahal, maksud aku cuma dibayar minum es jeruk ini. Nah, sebenarnya kalau saya bilang, kalau orang Jawa bilang ya jeneng baru jenang ya. Cocok. Jeneng baru jenang kalau orang Jawa bilang seperti itu. Jadi memang brand kita, nama kita harus tersebar dulu. Habis itu orang akan rikuh kok kalau ngenyang kita kok. Gitu. Yang ngenyang pun pasti ngenyang, cuma kan nggak kejem-kejem banget gitu ya. Nggak Afgan lah, alias sadis ya. Oke Mas Mega, terima kasih. Ini udah masuk segmen terakhir, karena kita hanya 2 segmen. Maksudnya kasih penutup sedikit. Buat anak-anak, mengempower ya. Jadi saya tidak bisa ngomong seorang kayak suhu gitu, tapi hanya sharing. Tadi kan dicek suhu tadi sebelum masuk tuh. Dia udah gini tuh, cek suhu. Yang jelas jangan gampang menyerah. Terus selalu upgrade. Tidak harus yang di-upgrade itu adalah alat, tetapi yang harus di-upgrade itu adalah skill. Jadi brandware-nya itu jangan cuma hardware, brandware-nya juga harus di-upgrade. Kita harus punya hobi, networking, baca, terus itu belajar, baca terus itu, terus jangan mudah menyerah. Ya. 4 petuah langsung dari Mas Vega Widitama. Iya, 4 sharing tadi langsung dari Mas Vega Widitama. Kalian jarang loh Mas Vega mau ngomong kayak gini, apalagi di tempat-tempat kayak gini loh. Nanti kalau juga pemirsa yang mau bikin iklan langsung ke Lumos, ada Instagramnya Vega Widitama. Hanya Vega Widitama. Pokoknya semua produk konten visual kalian, kalau mau yang pro tanya beliau. Monggo nanti kalau saya juga jadi seneng sharing. Jadi kalau mamanya nanti pendengar, penonton nanti monggo saya diajak sharing ke teman-teman yang komunitas, silakan. Saya seneng kok. Kebetulan salah satu kuncinya juga kita harus networking, itu kita harus berkomunitas. Ya, cocok sekali. Terima kasih Mas Vega Widitama sudah mau jadi narasumber di Hobi Jadi Rezeki dan menyajikan tempat yang sungguh indah, sungguh bisa dinikmati ini. Namanya La Playa di sudut kota Semarang ya, di Marina. Kalian yang belum pernah ke sini langsung aja datang ke sini. Kalau mau ketemu Mas Vega di sini, DM dulu IG-nya. Sampai jumpa di episode Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Hasta la vista, mi amor.